Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Yula Karmila, NIM 2109050101013, kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas ke-11 yaitu Laporan Observasi UMKM Karisma Taylor. Dalam laporan observasi UMKM ini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, yang kedua latar belakang UMKM, yang ketiga struktur organisasi, dan yang keempat yaitu rencana, prospek, dan sebagainya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah salah satu bagian dari rencana bisnis plan, di mana ringkasan eksekutif biasa juga disebut dengan ringkasan bisnis karena memang di dalamnya mencakup berbagai informasi yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis dijalankan, mulai dari proses produksi sampai pada target pasar dan sebagainya. Adapun latar belakang UMKM, di mana UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah istilah umum adalah khasanah ekonomi yang merujuk kepada badan usaha yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Adapun struktur organisasi, di mana struktur organisasi terdiri dari owner, sekretaris, dan sebagainya. Adapun struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap perusahaan tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun rencana, prospek, dan target pemasaran. Di sini rencana itu yaitu ide awal dalam membuat usaha. Prospek itu seperti bagaimana kita akan menjalankan sebuah usaha kecil ini agar berkembang, dan target pemasaran itu seperti kita menargetkan usaha kita berkembang dalam waktu cepat. Adapun ringkasan eksekutif Karisma Taylor. Karisma Taylor merupakan usaha menjahit, namun berbeda dengan usaha konveksi karena usaha yang didirikan Bapak Rizwandi sejak pertengahan tahun 2008 ini mengutamakan kepuasan diri bagi konsumen. Oleh karena itu, pakaian yang biasanya dijahit harus pas dan sesuai dengan keinginan bagi konsumen. Visi usaha Karisma Taylor adalah memajukan usaha menjahit yang didirikan beliau dan meningkatkan kualitas pakaian untuk kepuasan konsumen. Misi usaha Karisma Taylor adalah memperluas usaha Karisma Taylor sehingga bisa membuka cabang usaha di daerah lain. Adapun latar belakang didirikan perusahaan menjahit Karisma Taylor oleh Bapak Rizwandi ialah karena sedikitnya tempat untuk melakukan menjahit baju di kota besar, sehingga Bapak Rizwandi melakukan inisiatif membuka usaha menjahit. Sehingga dengan membukanya usaha menjahit, Bapak Rizwandi membuka peluang lapangan pekerjaan. Adapun struktur organisasi yang dimana pemiliknya adalah Bapak Rizwandi, dan di bagian keuangan terdapat istri dari Bapak Rizwandi. Bapak Rizwandi merekrut 3 pegawai, yaitu Ibu Kinanti di bagian pembuatan pola, Ibu Naila bagian penjahit bahan dasar, dan Ibu Ana bagian penjualan, di mana Pak Rizwandi merekrut ketiga pegawainya dari ibu rumah tangga. Rencana, prospek, dan target pemasaran. Rencana awal Karisma Taylor ini berbekalan 2 peralatan awal, yaitu mesin jahit. 1 mesin jahit tradisional yang dibeli seharga 500.000, sedangkan yang lainnya adalah mesin jahit modern yang dibeli seharga 1 juta. Selain berbekalan peralatan seadanya, beliau menyewa sebuah kios kecil dengan pembayaran 3 juta per 6 bulan. Itulah awal dari usaha jerih lelak Bapak Rizwandi. Adapun prospek Bapak Rizwandi yaitu walaupun harga hanya usaha kecil,
Usaha ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan atau kelebihannya yaitu usaha yang didirikan ini mempunyai ketelitian atau ketekunan tinggi dalam membuat pakaian sehingga pakaian yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Kelemahannya yaitu kekurangan tenaga kerja saat permintaan pakaian dari konsumen meningkat dan karyawan yang direkrut adalah ibu rumah tangga sehingga keahliannya dalam menjahit masih kurang. Usaha Karisma Tailor ini menggunakan teknologi mesin jahit tradisional dan juga menggunakan teknologi modern. Legalisasi usaha masih dalam proses pengajuan ini dilakukan saat awal tahun 2013. Namun, beliau terrealisasikan bahan baku seperti kain, kancing, resleting, dan lain-lain didapatkan Pak Riswandi dari toko grosir di Makassar. Kapasitas produksi ini selalu tetap tergantung musim. Jika menjelang hari besar seperti Lebaran, permintaan akan meningkat berkali-kali. Tapi jika pada bulan-bulan biasa, rata-rata bisa menjahit minimal 2 jas, 5 celana panjang, dan puluhan permak pakaian. Usaha milik Riswandi ini kerap kali dikunjungi konsumen untuk dipermak pakaiannya, seperti mengecilkan ukuran, memotong lengan yang kepanjangan, dan sebagainya. Usaha memproduksi Pak Riswandi mempunyai 3 orang karyawan yang berstatus ibu rumah tangga. Dengan upah pemberian tergantung seberapa banyak pakaian yang bisa dijahit. Adapun rencana usaha yang dijalankan Karisma Tailor ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek. Usaha bisnis rumah menjahit yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman, meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari. Adapun rencana jangka pendek Karisma Tailor yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula akan membangun jaringan dengan mendatangi instansi atau perusahaan-perusahaan dengan mengajukan proposal kerjasama. Adapun rencana jangka pendek Karisma Tailor yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula akan membangun jaringan dengan mendatangi instansi atau perusahaan tertentu dengan mengajukan proposal kerjasama seperti pembuatan seragam kantor, dan lain sebagainya. Adapun target pemasaran Karisma Tailor. Usaha Karisma Tailor ini tidak menggunakan jasa pemasaran. Usaha ini berkembang dari mulut ke mulut. Memasarkan dari mulut ke mulut merupakan promosi yang paling sederhana dan efektif untuk skala usaha rumahan. Usaha yang dirintis dari Pak Riswandi adalah usaha rumahan, sehingga agar mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Pak Riswandi memasang sebuah papan iklan di depan ruko, sehingga masyarakat yang melewati jalan tersebut dapat melihat papan iklan tersebut. Yang menjadi target Pak Riswandi yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha berdirinya Karisma Tailor. Adapun jasa yang ditawarkan oleh Karisma Tailor adalah jasa menjahit baju anak-anak, remaja, serta ibu-ibu. Selain itu juga menerima jasa menjahit spray, gorden, dan lain-lain. Adapun yang dapat saya kesimpulan dari laporan observasi UMKM Karisma Tailor, usaha milik Pak Riswandi adalah walaupun hanya usaha kecil, manajemen usahanya tetap harus jelas. Karena ini sebagai permulaan adanya usaha yang besar. Saya belajar bagaimana awal sejarah membuka sebuah usaha penuh perjuangan. Ada tantangan yang harus dihadapi baik dari keluarga, masyarakat, dan modal. Usaha kecil pun menjadi besar kalau kita sungguh-sungguh, karena angka yang besar selalu diawali dengan angka kecil. Seperti milik usaha Bapak Riswandi yang melakukan usahanya ini
dari usaha kecil, lama-kelamaan usaha milik Pak Riswandi akan berkembang dengan pesat dan akan menjadi usaha yang besar. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.